Tanya lagi tuh. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar kajian kita Ustaz. Nah. Baru-baru ini sedang hebohnya tentang film judul Bid'ah. Namun di balik film Bid'ah ini tersebut mengakibatkan ada pesantren yang melakukan pelecehan seksual dan pencabulan kepada santrinya yang dilakukan oleh pimpinan pesantren dengan terinspirasi sebagai sang walid di film Bid'ah ini Ustaz. Oh, itu. Dengan iming-imingan seperti pensucian batin, pensucian rahim dan dibebaskan api neraka rahimnya tersebut dan dapat keturunan yang soleh, solehah dan lain-lain. Bahkan sebelum film Bid'ah ini rilis, sering terjadi kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum pesantren sehingga para orang tua khawatir dan sangat takut memasukkan anaknya ke pesantren sebab banyak kasus kekerasan yang terjadi di pesantren. Jadi bagaimana cara memilih pesantren yang sangat baik untuk memasuki anak ke pesantren? Apalagi khawatir mengenai kasus kekerasan dalam dunia pendidikan ini sangat tinggi Ustaz. Mohon untuk saran dan penjelasannya Ustaz. Saya kemarin 4 malam tuh di Jambi ya. Tuh nih dengar. Jadi anak saya kan kuliah dia bilang, "Bah, ini film bahasa Malaysia ya." Nah, aku ada apa ceritanya itu? Ini kiai tiba buntingnya anak orang tuh bahasanya itu Walid apa namanya? Walid ya. Aku dengarlah cerita apa kisahnya nak. Ya, ini aku kemarin kan saya kan malam Jumat tidak, malam Senin tidak. Tengah malam aku balik. Jam 11:30 malam Senin itu lewat ke pondok sana. Itu masih penyanyi di pondok itu. Ustadznya nih, kiainya nih. Ya. Siang sudahnya tuh aku tak pergi. Senin. Betul. Nah, ini aku bilang apa kisah ini seorang tadi yang dengan nama Allah dengan nama Nabi. Ya tak mensetubuhi itu perempuan dengan alasan itu dan ini. Itu semua syaitaniyah, jahannamaniyah, itu orang-orang itu. Iya, lebih jelek daripada iblis model begitu itu, menamakan nama Tuhan. Sekarang banyak tersebut itu. Dengan sebab nasab, gagu nasib orang. Ya bilang ini hukum tak ada apa-apa. Itulah tadi syahwat itu. Makanya Rasulullah SAW saudara, ketika setelah perang Badar itu Nabi termenung. Kata Nabi, raja'na minal ghazwatis kubra, kita pulang daripada perang kecil, perang besar. Ya Rasulullah, apalagi yang besar ini? Hari Jumat perangnya, sahabat banyak yang gugur. Ramadan pula. Iya, perang yang paling sangat itu adalah perang hawa nafsu. Tuh, itu hawa nafsu semua masalahnya. Pakai sorban bagus, tapi buntingin orang kerja. Tahu tak? Bagaimana saya bilang pondok? Tahu tak pondok itu bagus? Iya, kalau orang Arab yang pondok itu mananya apa? Hotel, pondok. Kalau kita pesantren, tahu pesan ngetren. Paling bagus kita kalau masuk anak ke pesantren, kalau tak diterima orang di umum baru kita pindahkan ke situ, budak-budak begajol dah. Kalau masih terima orang lain mana ndak masuk ke situ, apa betul Pak? Itulah penyakit kita nih dari orang tuanya tersebut itu. Kalau tidak, nah itulah tadi budak-budak kita masuk. Nah, kita kena gurunya model begini rusak mentalnya itu. Habislah tuh budak. Ini perempuan aku mana dengar juga malam apa kemarin? Ya malam Sabtu malam Minggu di rumah di Jambi itu kita tengok. Ini kisahnya lah Pak dengar. Ini kisahnya Pak. Ya pakai sorban deh. Ya dak, juga di putih ya dak. Nah itu tadi Walid namanya. Iya itu aku dengar kebetulan kau tanya pas lah tanya kau ini. Ya jangan hal tersebut saudara. Hal tersebut itu Allahu Akbar masalah. Makanya ketika masuk tersebut itu hati-hati masalah. Makanya aurah ini kita jaga sama orang-orang pondok nih. Hati-hati tersebut itu. Ya saya baca ketika Bung Karno 11 tahun masuk penjara suka miskin. Ya, aku baca karangan Profesor Hamka tahun 54 dia tulis. Itu dia lihat ketika dimasukkan itu banyak agak remeng-remeng di penjara itu orang bergaul tahu laki sama jantan. Tuh. Tadi ditengok sama dia. Sampai kena malaria tuh Bung Karno itu di situ. Orang itu biasa begitu. Sekarang kan biasa ada satu negara melegalkan boleh kawin sejenis, betul apa? Banyak, atau kena bala semua. Nah, jadi kalau dulu dikisahkan Sidina Lut itu masa sedikit waktu itu kaumnya. Sekarang Allahu Akbar, di mana-mana ada tersebut itu. Iya, ya Allah. Inilah tadi masalah aurah itu dijaga. Kau sama laki-laki bertengok tidak boleh kalau tengok lutut kau. Jadi kalau main bola kaki itu tutup lutut payah pula. Kata orang ngapa pula? Tutup lutut, tarik dikit nampak perkutut. Tuhan
Aurat itu tidak boleh laki-laki sama laki lihat, apalagi perempuan. Kita lihat, iya, kawannya putih juga, dia bilang, apalagi perempuan kau. Sekarang lebih mudah kita nengok paha perempuan daripada paha ayam. Paha ayam nak dipotong pula, nak direbus pula, dikopek pula, bapak tina tengok ke pasar tuh, setengah jam 20 kau tengok paha orang. Betul apa betul? Dengar kan? Ya, yang sorban di mana? Dia pakai helm, kadang-kadang kita pakai helm, kepala di helm lutut nampak. Coba kau angkat dikit nampak sarang walet ketika nunggit. Kalau putih pula coklat ketiaknya, itu aja lah saudara. Bukan masalah pesantren baik tidak baik, nawaitu kita dan nawaitu muassis pondok itu sendiri. Kan banyak itu kemarin tuh, yang mukbang macam-macam, yang 13 yang menggaul santrinya. Ini ada 9 pula santrinya yang bunting dibuatnya. Coba kau, Allahu Akbar. Alasan tuh kata karena Allah dan Nabi untuk mewariskan ilmu apa. Dulu kan ada yang jahanam tuh, ditusuk di bawah kau, blender semua. Iya, yang aku kalau di mall ngomong, aku ngomong betul-betul masalah tersebut itu. Paham? Iya, jangan budak-budak yang tua-tua sini ini masih gatal-gatal masih nih Nih aku tunjuk nih di HP yang begini nih. Coba tanya nenek kakek, nak kawin kayak? Enggak, dia bilang tua atau muda. Bilang muda, mana enggak yang tua. Betul, apalagi yang muda nih Paham? Yang lambat-lambat lagi. Yang dia kerja kocok coba kerja, nyembur ke mata. Jelas? Itu sajalah. Jadi kalau minta tujuan sama tidak bisa istikharah dulu orang. Pesantren itu udah sembarang. Makanya pesantren itu ya, pesan ngetren tuh paling hebat sebetulnya. Yang dulu tak pernah pakai peci berpeci, yang dulu nampak lutut bertutup. Beda kalau anak pondok berjalan ya, dia mesti tunduk sama kiainya. Beda kalau budak jalan ngajak, belacak kita yuk. Gurunya diajaknya belacak, gurunya diajaknya bergendang. Beda kalau kiai betul berani dia berjoget, nggak berani tersebut itu. Ajaknya berokok berbagi pula. Haula wala quwata illa billah. Itulah tadi didikan, ayo dekatkan Al-Quran diri kita, dekat kepada Rasulullah SAW. Para ulama jangan ditinggalkan. Itu sajalah. Ada lagi? Nak tanya apa kau? Lagi aku buka pertanyaan nih. Ya, itu sajalah. Betulan kau tanya nih. Sekarang bab nikah nih pas nih Nih sekarang nih kita baru nih. Ini yang kau tanya tadi. Nih ketemu nih babun nikah. Ya, nih kita baru nih. Perkawinan. Ya. Wa huwa lughatan adzamu wal istima'u wa min qawluhum tanakahatil asjaru idza tamayalat wa dhamma ba'daha ila ba'din.